ini adalah momen yang sangat bersejarah. Pertama kali 961 kepala daerah dilantik secara serentak dan saya sangat terharu dan bangga bisa menjadi bagian dari momen bersejarah ini. Dan pesan dari Pak Presiden, kita para kepala daerah diharapkan untuk mengabdi dan memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat dan bagaimana meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan tentu kami sebagai kepala daerah, tugas kami terutama gubernur memastikan bahwa program Asta Cita dari Pak Presiden Prabowo dapat dijalankan dan implementasi dengan baik di daerah kami masing-masing. Beliau juga berpesan kami sebagai warga Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu supaya kami semua bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi seperti kalimat kita di Maluku Utara, torang semua bersaudara, berbeda-beda tapi tetap satu, NKRI harga mati. Istirahat yang cukup karena beberapa hari ini acaranya sangat padat. Di Magelang nanti pun mulai dari tanggal 22 acara akan dimulai dari jam 6 pagi sampai malam. Ada olahraga, ada pembekalan dari berbagai menteri dengan kapasitasnya masing-masing. Dan saya sangat mengapresiasi program retret di Akademi Militer Magelang ini karena harapan kami, walaupun kami secara sekilas sudah memahami apa Asta Cita, tetapi mungkin dengan pendalaman yang lebih kami bisa memahami dan lebih bisa menerapkan Asta Cita dengan baik di provinsi kami masing-masing dan kami semakin mengerti apa kewenangan dari masing-masing kami kepala daerah sehingga dalam mengimplementasinya bisa dilakukan dengan baik. Berangkatnya masing-masing, saya sendiri dari Jakarta akan ke Jogja, kemudian dari Jogja lewat darat ke Magelang. Ya. Tiga prioritas program unggulan saya dan Pak Sarbin yaitu peningkatan kualitas dan harga yang terjangkau untuk pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga infrastruktur akan diprioritaskan untuk infrastruktur yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Kawan-kawan, terima kasih. Saya dan Mas Emil bersama para kepala daerah dan wakil kepala daerah baru saja dilantik oleh Pak Presiden Prabowo. Kami mohon doa kepada seluruh masyarakat Jawa Timur dan warga bangsa. Mudah-mudahan seluruh kepala daerah dan wakada yang baru saja dilantik ini bisa menjalankan tugas amanah sebaik-baiknya, memaksimalkan kinerjanya untuk bisa memberikan kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Sementara kami sebetulnya hari ini akan langsung tancap gas rakor bersama Sekda, seluruh kepala OPD dan BUMD. Karena saya kan harus segera ke Magelang. Jadi sambil nanti koordinasi berikutnya oleh Pak Wagub, tetapi bahwa siang ini dari mulai Sekda, Kepala OPD dan BUMD akan langsung koordinasi hal-hal yang sekarang sedang berproses di DPRD. Tadi malam kami juga sudah melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang sedang berproses adalah apa yang sudah diputuskan dalam Perda APBD, ini ada revisi karena ada efisiensi. Tentu ada beberapa hal yang tidak boleh terganggu dari proses efisiensi itu. Antara lain adalah layanan publik dan bansos tidak boleh terpengaruh, terdampak dari efisiensi itu. Kebetulan ini juga menjelang Ramadan. Biasanya ada fluktuasi harga sembako menjelang Ramadan, itu harus dikendalikan supaya daya beli masyarakat tetap terjangkau. Dan biasanya setiap lebaran kita menyiapkan mudik gratis baik darat maupun laut. Itu juga tetap harus bisa disiapkan. Oleh karena itu Pak Sekda ini akan segera melaporkan pada rakor setelah ini kawan-kawan. Ya, makasih. Dari Jakarta. Kami rapat di Jakarta dan kami berangkat dari Jakarta darat. Mobil. Ya. Makasih kawan-kawan. Kita ikut aja karena materi secara detail kami belum terima.
tapi bahwa kami siap untuk membangun sinergitas dan kolaborasi baik antar provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia maupun kebijakan-kebijakan makro secara nasional dan kemungkinan mitigasi dinamika global. Saya mengucapkan terima kasih seluruh rangkaian tugas politik saya mengikuti pemilihan kepala daerah di Provinsi Jawa Barat hari ini berakhir dengan pelantikan. Untuk itu pelantikan ini adalah momentum kita untuk meluruskan kerangka pemahaman yang disebut dengan efisiensi. Karena selama ini efisiensi dipahami sebagai motong anggaran. Tetapi di Jawa Barat itu efisiensi bukan motong anggaran. Efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja penting. Belanja pesta menjadi belanja yang bermanfaat, belanja hura-hura menjadi belanja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya misalnya dalam waktu 1 bulan sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan realokasi dengan tim transisi yang dibentuk oleh Pemprov Jabar. Saya sendiri tidak membentuk tim transisi. Dan tim transisi Pemprov Jabar terdiri dari 11 orang, diketuai oleh orang bernama Deddy Mulyadi, dan rata-rata pejabat eselon 3, bukan eselon 2. Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan mata anggaran yang dirubah dari belanja tidak penting menjadi belanja penting itu, dari belanja hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, itu per tadi malam itu bisa mencapai 5,5 triliun. Dan kita berharap bisa mencapai angka 6 triliun dalam waktu 2 hari ke depan sambil mengikuti kegiatan retreat di Magelang. Dari anggaran tersebut, kami akan merubahnya menjadi apa? 1. Belanja ruang kelas baru sekolah SMA di Jawa Barat dari angka 60 miliar kami rubah menjadi 1,2 triliun. Yaitu membangun 3.333 ruang kelas baru, membangun sekolah baru. Kemudian juga kita ingin juga membebaskan tanah-tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam 2 tahun ke depan. Karena kebutuhan masyarakat Jawa Barat untuk sekolah, ruang kelasnya disiapkan oleh pemerintah provinsi 4,2 triliun. Dan itu akan kami capai dalam waktu 2 tahun, 2026 dan 2027. Yang kedua, merubah belanja infrastruktur jalan dari 600 miliar dirubah menjadi 2,4 triliun. Karena tidak mungkin investasi berkembang kalau infrastrukturnya tidak memadai. Kemudian juga kami merubah belanja listrik untuk warga miskin, yaitu membuat satuan sambungan untuk warga miskin karena Jawa Barat hampir 200.000 rakyatnya tidak punya listrik. Anggarannya dari 20 miliar kami rubah menjadi 350 miliar. Kemudian kami ingin menyelesaikan kemiskinan dengan merenovasi rumah warga miskin dengan angka 40 sampai 50 juta per unit rumah. Maka angka belanjanya dari 20 miliar berubah menjadi insya Allah mencapai 120 miliar. Kemudian juga kami membangun nanti rumah sakit baru, membangun puskesmas baru, membangun puskesmas pembantu yang baru, menyiapkan mobil-mobil ambulan. Kita ingin belanja sekitar 200 unit untuk daerah terpencil sehingga mereka bisa melayani warga terpencil dan menyiapkan dokternya serta kelengkapan di mobil tersebut. Nah, seluruh rangkaian ini adalah bagian dari kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk didorong agar masyarakat Jawa Barat memiliki ketahanan pangan yang cukup, memiliki pendidikan yang cukup, memiliki jaminan kesehatan yang cukup, dan kemudian juga memiliki pendidikan yang cukup. Dan yang paling utama kami juga membaca fenomena tentang oknum ormas mengganggu investasi. Kami menyiapkan pembiayaan untuk melindungi para pengusaha, untuk menyiapkan biaya keamanan dengan istilah operasi Jabar Manunggal, yaitu mendorong perusahaan-perusahaan untuk kami dampingi agar tidak terganggu oleh oknum-oknum ormas, dari mulai pembebasan tanah, minta jatah ketika pembangunan, minta jatah ketika rekrutmen tenaga kerja melalui percalonan tenaga kerja, minta jatah produksi limbah ketika perusahaan berproduksi, dan itu selalu menjadi konflik di kawasan industri di Jawa Barat. Ini adalah orientasi program yang saya katakan efisiensi bukan memotong anggaran, tapi efisiensi adalah merubah alokasi anggaran. Termasuk kami akan mendorong pendapatan asli Jawa Barat itu kan 19 triliun hari ini, kami ingin minta pendapatannya ditaikin menjadi 21 triliun sehingga belanjanya menjadi 33 triliun. Dan dana alokasi bantuan bagi hasil untuk kabupaten kota sebesar 6 triliun itu 100% harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain. Pak, ada pengorbanan yang itu seperti apa ya Pak? Untuk menurunkan itu? Oh, nggak ada pengorbanan. Yang berkorban yang biasa jalan-jalan ke luar negeri nggak usah. Yang biasa piknik dengan berbau studi banding nggak usah. Yang biasa seminar-seminar nggak usah. Itu aja untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Jawa Barat. Karena kegiatan seperti itu berpuluh-puluh tahun tidak menghasilkan apapun kecuali SPJ.
Besok retret berangkatnya di mana, Kang? Kita berangkat rombongan dari Bandung setelah serah terima jabatan. Kang, izin Ya. soal penegakan hukum. Awal-awal kan Kang Deddy sering banget menyoroti terpidana kasus Vina dan berakhir TK kan ditolak. Kang, ini sebagai Gubernur Jabar ada langkah lanjutan? Kalau sebagai gubernur kan tidak bisa melakukan apapun, tetapi memberikan supporting pada para pengacara untuk melakukan kasasi yang kedua itu bisa dilakukan. Jadi tinggal para pengacaranya untuk terus mengumpulkan bukti agar bisa melakukan peninjauan kembali, bukan kasasi, peninjauan kembali yang kedua. Ada misalnya gini, bantuan untuk membangun ruang kelas baru 60 miliar, tapi beli alat komunikasi, telekomunikasi sekolah 730 miliar. Itu kan aneh gitu. Kelasnya belum ada, perangkat digitalnya disiapin gitu loh. Aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau itu memang tidak bermanfaat bagi kepentingan publik. Itu yang dilakukan oleh kita. Saya baju dinasnya dihapus. Anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat 150 juta lebih. Itu dinolkan. Anggaran kunjungan luar negerinya 1,5 miliar dinolkan. Anggaran perjalanan dinasnya 1,8 sekian miliar. Disisain hanya 700. Jadi hampir hilang hampir 40%. Apa nggak ada pengadaan mobil dinas? Oh, saya nggak ada. Saya hari ini mobil dinasnya tidak ada. Jadi pakai mobil pribadi aja. Karena mobil dinas gubernur lama juga banyak banget. Ya. Bang, buat retret besok udah ada atribut-atribut khusus nggak? Oh, sudah disiapin, sudah di packing. Apa aja, kaos, training, topi, sepatu, baju Satpol PP. Oh, lengkap. Siap. Oh iya, kan ya gini, yang tidak diterima ya, tapi Bu Susi minta tidak ada honor. Dan gini kan, larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar, penasehat, itu kan kalau menimbulkan biaya dalam pendapat saya. Jadi seluruh penasehat di Provinsi Jawa Barat semuanya relawan, sukarela. Jadi tanpa biaya. Ya, minggu depan setelah pulang retreat, SK-nya saya tanda tangan. Ya, arahannya adalah agar Jawa Barat terkoneksi pembangunannya, pembangunan berwawasan lingkungannya semakin kuat, karena kita juga ingin bangun PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah di seluruh wilayah di Jawa Barat. Dan kemudian ini yang paling penting, hari ini saya mengeluarkan perintah untuk melakukan nonaktif pada kepala sekolah di salah satu kepala sekolah di Depok, karena siswanya pergi ke Bali. Padahal sudah ada surat edaran PJ Gubernur yang melarang anak-anak sekolah itu bepergian, pelesir di luar Provinsi Jawa Barat. Arahan Bu Susi ya, harapannya adalah Bu Susi tetap memiliki spirit yang kuat untuk membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat agar laut-lautnya terjaga dan tidak boleh lagi laut dipagarin. Hah? Bu Susi memberikan arahan-arahan tentang konsepsi pembangunan dermaga, penataan wilayah laut, kemudian konsepsi tentang pembangunan lintas daerah dengan sistem transportasi udara, karena kita akan nyiptain itu. Ya. Oh iya, jadi gini, geng motor, kita sudah membuat alokasi untuk menangani geng motor dan premanisme di Jawa Barat. Relatif lumayan alokasinya. Dan rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan, kemudian terlibat geng motor, kena perkelahian antar pemuda, antar siswa, kita akan masukin wajib militer, dan saya berencana memasuki kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk membentukan karakter bela negara. Saya akan kerjasama dengan Kodam dan Polda Jabar. Kodam 3 Siliwangi, yang lambangnya harimau. Mau? Terima kasih ya. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.